Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam kenal, saya Tinur Hayati. Bagi pendatang baru yang baru melihat video ini, salam kenal ya. Di video kali ini saya akan membawakan melangitkan doa dengan birrul walidain. Kenapa saya tertarik dengan judul ini? Karena bukan tanpa alasan ya. Karena ada salah satu adik saya yang saat ini sedang merasa jauh atau sedang merasa hilap, menjauhi orang tuanya. Dan saya ingin mengingatkan, tapi saya merasa tidak enak karena takutnya merasa menggurui. Tapi saya di sini ingin dia mendengarkan secara diam-diam channel YouTube ini. Sebagai kakak, saya hanya ingin mengingatkan agar dia tidak terlalu jauh terjerumus ke dosa yang lebih besar. Sebagai tugas seorang kakak, mengingatkan adiknya itu adalah hal yang wajar. Dan saya juga berbicara seperti ini bukan berarti saya sudah menjadi orang yang paling soleh. Enggak juga. Bukan berarti saya orang yang paling menjalankan birrul walidain. Enggak juga. Saya juga masih sering melawannya, sering membangkang atau ya mungkin ya. Dan ada sebuah cerita. Ini pengalaman saya sendiri. Dulu saya kan memang dulu itu saya melawan sama orang tua, terus membangkang sama orang tua. Terus saya juga sering jutek sama orang tua. Tapi saya kok disadarkan sama Allah ya, disadarkan dengan kehidupan saya kok seperti ini, kok saya tuh nggak berubah-berubah, padahal saya ini kan kuliah, padahal saya ini kan punya ilmu gitu kan. Tapi kenapa kehidupan saya kok seperti ini gitu. Dari situ saya sadar kalau saya itu memang banyak salah sama orang tua. Lalu saya perbaikin sedikit demi sedikit hubungan saya dengan orang tua, hubungan saya dengan ibu, dengan bapak saya. Bagaimana caranya? Mungkin yang sudah biasa melakukan itu karena sangat susah ya. Seperti kita merubah memang sangat susah sekali, karena ya memang kebiasaan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi saya berusaha untuk memahami mereka, berusaha untuk lebih dekat dengan mereka, berusaha untuk memaklumi. Artinya kalau dia memang tidak sepaham dengan saya, ya saya maklumi saja, karena ya saya kan punya ilmunya, mereka kan mungkin tidak paham, ya seperti itu aja. Jadi saya udahlah, kalau memang mereka tidak paham, kalau mereka memang tidak sejalan dengan saya, mungkin ilmu mereka tidak sampai di situ. Mungkin karena ya saya kan sekolah, saya kan kuliah, ya wajar lah kalau saya misalnya punya pemikiran ini dan orang tua seperti ini. Jadi saya berusaha untuk memaklumi sedikit. Jadi berusaha untuk tidak banyak bertentangan gitu. Dan setelah saya perbaiki sedikit demi sedikit hubungan saya dengan orang tua, hubungan saya dengan ibu bapak saya, alhamdulillah kehidupan pun semesta pun berubah. Kehidupan saya seperti yang bapak ibu lihat, adik-adik lihat, kehidupan saya sedikit banyak perubahan. Di antaranya saya mendapatkan pekerjaan, terus saya juga waktu itu sedang proyek-proyek menulis, saya banyak juga mendapatkan proyek-proyek menulis. Itu
mungkin ada kaitannya dengan perubahan saya yang sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu, kedewasaan usia saya sedikit demi sedikit saya perbaikin hubungan dengan orang tua. Itu kuncinya. Eh, dan saya pernah mendengar dari eh, apa YouTuber kreator, publik kreator yang di situ videonya Ipo Santosa sih, bahwa di situ dinyatakan kalau ada sebuah penelitian. Penelitian ini orang luar yang meneliti ya. Nah, dari namanya sih orang luar negeri yang meneliti. Ini mereka meneliti selama berpuluh-puluh tahun. Menelitinya itu orang yang dekat dengan orang tuanya, terutama ibu, cenderung dia lebih sukses dalam karirnya. Itu hasil penelitiannya. Coba kita lihat mereka-mereka yang dekat dengan ibunya, yang kekuatan bondingnya itu lebih kuat, itu lebih sukses kehidupannya. Coba kita lihat siapa ya di sini. Kalau kita lihat Menteri Susi itu sangat menomorsatukan orang tuanya, menomorsatukan ibunya. Walaupun seperti itu dia sukses membangun bisnisnya, dia sukses menjadi menteri. Terus Sandiaga Uno itu orang yang dekat dengan ibunya, sangat dekat dengan ibunya, bahkan dia kehidupannya seperti apa? Dia menjadi orang yang paling kaya, salah satu orang yang berpengaruh lah, salah satu orang yang memiliki kekayaan paling nomor berapa gitu di Indonesia. Dan itu memang sulit untuk mendapatkan predikat itu sulit. Terus siapa ya? Ridwan Kamil itu orang yang dekat dengan orang tuanya, salah satu orang yang mengagungkan orang tuanya. Terus siapa lagi, kalau kita lihat musisi slang itu orang yang paling dekat juga dengan orang tuanya. Jangan kita lihat sisi buruknya slang, tapi kita lihat bagaimana besarnya itu grup band yang paling besar di Indonesia adalah slang, mau diakuin atau tidak diakuin. Nah itu personilnya itu sangat dekat dengan orang tua. Ada lagi pembalap yang sukses gitu ya, dia itu kemana-mana diantar sama orang tua. Memang kelihatannya kayak anak mama gitu ya, anak mami, tapi itu memang tidak apa-apa. Itu memang bukan berarti dia itu negatif. Terbukti dia itu anak mama tapi dia sukses, anak mama tapi dia mandiri gitu. Yang tidak boleh itu justru anak mama tapi tidak mandiri. Seperti yang saya baca dalam buku ini, ada sebuah ini bukunya Ipo Raid Santosa, bahwa di sini disebutkan di bab awal disebutkan sepasang bidadari. Sepasang bidadari itu siapa? Yang bisa yang bisa mempercepat doa dan loa kita, yaitu pertama orang tua, yaitu pertama ibu. Bidadari yang pertama itu adalah ibu. Yang kedua adalah pasangan kita. Jika kita selaras dengan ibu, dengan pasangan kita, maka doa-doa kita itu akan melangit. Seperti apa yang di dalam buku ini katakan, begitu doa orang tua Anda selaras dengan doa Anda, berarti doa Anda selaras dengan impian Anda, berarti impian Anda menjadi lebih bersayap, melipat gandakan kekuatan doa dan loa. Inilah dampak dari keselarasan impian. Melihat itu semua, melihat cerita dari Ipo Santosa itu, jadi saya sedikit berpikir, karena saya ini posisinya
sebagai anak dan juga sebagai orang tua bagi anak-anak saya. Dan kalau saya tidak bisa, karena saya sudah terlanjur seperti ini, sudah terlanjur, ya palingan saya bisa memperbaiki sedikit demi sedikit hubungan saya dengan orang tua, tapi saya mungkin tidak bisa seperti, eee, apa, dekat dekat-dekat kayak bondingnya itu kuat banget gitu dengan orang tua. Karena mungkin ya kejadian-kejadian di masa lalu juga mungkin bisa jadi kita itu kurang dekat dengan orang tua dan kita tidak bisa merubah itu karena itu sudah masa lalu. Tapi kita bisa merubah bagaimana hubungan kita dengan anak kita dan itu berawal dari kita sendiri sebagai orang tuanya. Dan itu menjadi PR buat saya mungkin ya, walaupun anak-anak saya sekarang udah mulai mulai remaja-remaja, eee, mulai remaja, anak-anak saya udah mulai remaja, tapi tidak ada kata terlambat mungkin untuk, membuat bonding kembali dengan anak-anak. Karena mungkin dari kecil dia dekat dengan orang tuanya, mungkin dari kecil dia dekat dengan, kita sebagai seorang ibu, tapi setelah remaja mereka itu punya kehidupannya yang, sendiri, jadi, agak renggang gitu. Tapi, saya ingin merubahnya, agar dia dekat kembali dan itu merupakan PR buat saya, untuk merekatkan kembali hubungan ibu dan anak ini agar bondingnya ini lebih kuat, agar, anak-anak itu bisa sukses gitu. Karena itu penelitian itu memang ada benarnya bahwa anak yang dekat dengan orang tuanya, terutama ibu, itu, kehidupan karirnya biasanya lebih sukses. Ya mungkin di video kali ini saya hanya ingin berpesan kepada semuanya, kepada, eee, apa, saudara-saudaraku, kepada adik-adikku terutama, kepada sepupu-sepupuku, eee, kita itu harus memperbaiki hubungan dengan orang tua. Dan kita juga sebagai seorang orang tua, karena kita juga sudah menjadi sebagai orang tua, kita harus membangun kedekatan dengan anak. Nah itu. Jadi kita itu tidak jangan menyalahkan anak, kenapa tidak dekat dengan orang, kitanya juga selalu menjauh dari anak, kitanya juga tidak ingin dekat sama anak, ya sehingga anak itu tidak mau, dan sehingga anak itu jauh dari orang tuanya, tidak ada ikatan batin. Nah, jadi, intinya itu intinya intinya itu, kita harus menjaga silaturahmi dengan orang tua, menjaga hubungan baik dengan orang tua. Karena orang tua itu bukan hanya ingin diberi saja sebenarnya. Kalau melihat kita tidak mampu, kalau melihat kitanya juga masih kekurangan, sebenarnya orang tua juga tidak mengharapkan itu, tapi mengharapkan ada komunikasi, ada ada kasih sayang lah, ada nanyain bagaimana kabarnya, itu sudah merupakan, eee, merupakan merupakan kebahagiaan tersendiri buat orang tua. Nah, kita jadwalin lah, kita misalnya sibuk banget, sama pekerjaan kita, ya kita jadwalin, misalnya hari Minggu kita itu jadwalnya nelpon ke orang tua. Nah, kita jadwalin seperti itu, jangan sampai, silaturahmi dengan HP saja kita sudah tidak melakukannya, apalagi silaturahmi yang datang langsung. Nah, itu silaturahmi dengan HP kan tidak mahal itu menghubungi orang tua dan tidak akan rugi juga kita mengeluarkan uang untuk pulsa untuk menghubungi orang tua. Tidak akan rugi, insya Allah. Bismillah. Mungkin, dicukupkan sekian dulu. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar video saya direkomendasikan oleh YouTube dan banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.